Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi kebaikan bagi kita dan tentunya bisa menjadi amal soleh yang kelak kita akan nikmati hasilnya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang sampai hari ini Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan semua karunia yang Allah berikan kepada kita, kita mohon kepada Allah agar itu menjadi kebaikan, agar itu menjadi keberkahan dan tentunya menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya jangan pernah lupa yakni bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat Rasulullah dan kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang pasti terjadi bagi kita semua. Apa itu? Perampasan. Bahwa setiap kita itu akan menghadapi 4 rampasan. Dan ini tidak bisa tidak, hakul yakin selama kita manusia, bukan nabi, bukan rasul, maka kita akan melewati 4 rampasan ini. Nah, ini dikatakan oleh siapa? An ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah. Ya, ahli hikmah ini adalah mereka yang Allah kasih kelebihan, kemampuan di atas manusia yang pada umumnya. Karena kesolehannya, karena alimnya tentang agama, maka Allah berikan mereka keutamaan-keutamaan. Nah, mereka inilah yang disebut dengan arifin billah, atau kalau kita sering menyebutnya hukama, ya. Arifin billah atau hukama ahli hikmah. Nah, saya akan bacakan terlebih dahulu redaksi nasihatnya. Ini kalau mau ada yang pengen lebih detail lagi, ada dalam kitab Nasaihul Ibad bab keempat, ya, makalah yang ke-33. Saya akan bacakan redaksinya. Wa an ba'dil hukama yastaqbilu ibna Adam arba'u nuhubatin yantabihu malakul maut ruhahu wa yantahibul warasatu malahu wa yantahibud dudu jismahu wa yantahibul khosama'u amalahu. Ya, jadi ada 4 rampasan yang akan didapat oleh setiap manusia, setiap Bani Adam. Yang pertama yang perlu kita sadari bersama bahwa setiap manusia itu akan dirampas oleh malakul maut, yakni malaikat maut. Jadi apa yang dirampas oleh malakal maut? Ruh dari mana? Yang ada dalam jasad kita. Karena setiap Bani Adam, setiap kita itu terdiri dari 2. Ada yang disebut jasad, fisiknya, dan ada yang disebut dengan ruh. Nah, ruh inilah yang akan dirampas oleh malaikat maut. Yang pertama. Yang kedua, suka tidak suka, mau tidak mau, orang yang sudah meninggal, maka harta yang ditinggalkan akan dirampas oleh siapa? Ahli waris. Nggak ada dalam sejarah manusia ada orang meninggalkan harta, kemudian ahli warisnya pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak ngelihat. Itu nggak mungkin. Ya, pasti ahli waris itu akan minta bagian. Kalau laki-laki 1, kalau perempuan setengah. Itu hukum waris diajarkan dalam Islam, pembagiannya seperti apa, bagaimana. Nah, itu diatur dalam Islam. Tinggal kita
mau atau tidak mengikuti hukum waris dalam Islam itu sendiri. Jadi yang kedua adalah merampasnya ahli waris tentang harta yang ditinggalkan oleh setiap Bani Adam yang meninggal. Itu yang kedua, rampasan yang kedua. Rampasan yang ketiga, ini juga pasti akan dilewati dan akan dirasakan oleh setiap Bani Adam, manusia. Apa itu? Cacing tanah. Cacing tanah ini akan merampas. Apa yang dirampas? Tubuh kita. Ketika kita sudah masuk ke dalam kubur, maka selain malaikat Munkar dan Nakir, tugas selanjutnya adalah yang mengeksekusi tubuh ini adalah cacing tanah. Nah, cacing tanah ini akan merampas yang ada dalam tubuh kita. Nah, yang keempat ini sering dilalaikan oleh kita semua. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pengingat dan menjadikan kita lebih waspada. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi gara-gara yang keempat ini. Apa itu? Orang-orang yang dizolimi. Orang-orang yang dizolimi selama di dunia, dia akan merampas. Apa yang dirampas? Kebaikan-kebaikan orang yang pernah menzolimi dia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Orang-orang yang dizolimi selama di dunia, dia akan merampas paksa. Ya. Siapa yang dirampas? Tentu orang-orang yang pernah berbuat zolim kepadanya. Makanya hati-hati ya, kita semua dikasih tahu nih, diingatkan oleh orang-orang soleh zaman dahulu, jangan sampai kita termasuk orang yang dirampas kebaikan kita. Dengan cara apa kita menghindarinya? Yakni jangan sekali-kali berbuat zalim. Jangan sekali-kali berbuat zalim. Hatta dengan orang terdekat kita. Entah itu dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan saudara, dengan tetangga. Jangan ya. Sebisa mungkin hindari perbuatan menzolimi. Karena perbuatan menzolimi ini sangat merugikan kita. Ya, oleh karena itu, mulai saat ini, ayo. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari orang-orang yang zolim ini? Ya jangan berbuat zolim, jangan menzolimi orang. Bagaimana kalau sudah terjadi? Sudah berlalu. Maka solusinya adalah datangi, minta maaf, minta ikhlas, minta ridho. Sama siapa? Orang yang kita zolimi. Ya, kalau ada barang yang kita ambil, maka kita wajib mengembalikannya. Kalau ada sesuatu yang dirugikan dari orang itu, maka kita wajib menggantinya. Itu yang harus kita lakukan kepada orang yang pernah kita zolimi. Ya, jangan tenang-tenang aja. Jangan mentang-mentang kita pemimpin, kita penguasa, kemudian yang kita zolimi ini takut sama kita, dia tidak berbuat apa-apa sama kita. Jangan salah, di akhirat dia akan nuntut. Jangan salah, bisa jadi di malam hari dia berdoa, mohon kepada Allah. Udah, kalau orang yang terzolimi sudah berdoa, insya Allah doanya makbul. La hijaban lahu, tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati ya, kalau ada orang yang terzolimi tapi dia diem aja, hati-hati. Dalam hatinya dia berbisik, ya Allah, hamba mohon keadilanmu ya Allah terhadap orang itu ya Allah. Udah siap-siap, udah nggak lama ya. Oleh karena itu ya, dari sekarang kita harus hati-hati dalam menjalani kehidupan ini ya. Dalam menjalani dunia ini kita harus lebih hati-hati ya. Hati-hati, malaikat maut pasti datang. Ahli waris kalau kita punya keluarga pasti akan mengambil harta kita. Cacing tanah udah pasti ketemu kita sama dia. Kenapa? Di dalam tanah. Tanah itu tempatnya cacing. Kita masuk ke situ ya udah kena. Yang terakhir orang-orang yang dizolimi ya. Dari sini kita belajar banyak. Kita dari dari hal-hal yang selama ini mungkin tidak terduga oleh kita, hari ini kita sudah dibukakan telinga kita, dibukakan mata kita untuk lebih mawas diri. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai.
lalai dari berbuat baik, lalai dengan berbuat zolim. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.